Oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi saya akan banyak pinpointnya di area bab 1 ya, supaya kalian punya gambaran bagaimana mencoba untuk tips dan triknya dalam pertama tadi mencari topik, kemudian latar belakang, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas panjang lebar di sini. Nah, saya tidak akan menjelaskan isi latar belakang secara detail, tapi pada prinsipnya latar belakang itu menyampaikan alasan-alasan kenapa kamu perlu melakukan penelitian tersebut. Kurang lebih inti latar belakang itu seperti itu. Jadi latar belakang itu kalau kita lihat di skripsi, tesis, atau disertasi itu formulanya sama. Pasti itu aja isinya. Pertama adalah, tentu ya, secara umum itu akan menyampaikan alasan dilakukan penelitian kamu. Yang saya sering amati adalah banyak mahasiswa terjebak dengan melakukan penulisan latar belakang yang sebenarnya tidak perlu. Yang terkesan copy paste. Misalkan menjelaskan suatu organisasinya dulu di depan, kemudian menjelaskan topiknya secara terlalu umum, secara general dan tidak mengarah kepada hal yang akademik. Karena latar belakang ini harus akademik. Intinya latar belakang itu adalah selain menyampaikan alasan pentingnya dilakukan penelitian kamu, menunjukkan bahwa masalah atau topik tersebut memang perlu diteliti. Bagaimana cara menunjukkan bahwa masalah atau topik tersebut perlu diteliti adalah dengan melakukan dengan fokus pada gap atau kesenjangan. Jadi gini, pada saat minggu pertama, kalian sudah melakukan kajian secara awal terhadap beberapa referensi. Dari situ kalian akan mendapatkan beberapa masalah. Nanti akan saya kasih tahu dari mana cara mengidentifikasi masalahnya. Dapat masalahnya. Nah, kemudian dari masalah itu kalian sudah dapat gambar, oh ternyata kesenjangannya ada di sini. Nah, itu yang dituliskan di dalam latar belakang. Setelah kalian bisa mengidentifikasi kesenjangannya, tunjukkan bahwa kenapa gap itu perlu ditutup. Kenapa kesenjangan itu perlu ditutup. Kalau gap itu tidak ditutup, akibatnya apa? Nah, itulah statement yang menunjukkan bahwa topik atau masalah tersebut perlu diteliti dan perlu dicarikan solusi penyelesaiannya. Ingat bahwa latar belakang penelitian merupakan bagian paling penting dari bab 1, karena pasti yang akan dibaca itu bab satunya adalah latar belakang. Karena di bawahnya itu pasti ngikut. Latar belakangnya sudah bagus, nanti perumusan masalah, tujuan, keluaran, ruang lingkup itu akan ngikut secara otomatis. Jadi memang fokusnya adalah di latar belakang. Ini adalah hal-hal penting yang perlu kita ketahui bahwa gambaran singkat mengenai kegiatan penelitian kita perlu menjadi poin penting bagi teman-teman sekalian bahwa alasan penelitian itu harus kita justifikasi di dalam latar belakang. Yang kedua, kaitan dengan penelitian orang lain. Jadi latar belakang itu harus ada referensi. Jadi poin penting adalah di dalam latar belakang itu harus ada referensi karena harus terkait dengan penelitian orang lain. Jadi kalau ada latar belakang yang tidak ada referensi, saya pastikan bahwa latar belakang itu saya bilang ngasal. Kenapa ngasal? Karena tidak ada referensi, itu adalah kalimat murni dari si penulisnya sendiri. Sementara penulisnya itu meneliti, otomatis dia butuh referensi dong dari penelitian orang lain. Oleh karena itu buatlah latar belakang yang ada kaitannya dengan penelitian orang lain. Maksudnya adalah, jadi di dalam latar belakang nanti itu akan ada gambaran umum mengenai penelitian-penelitian terkait. Detailnya ada di bab 2. Secara umumnya, untuk menjelaskan gap-nya kita taruh di latar belakang. Kemudian yang kedua itu adalah sebenarnya motivasi. Motivasi kita meneliti hal tersebut. Motivasi kita itu adalah bisa kalau kita menyelesaikan masalah ini, itu akan bisa bermanfaat bagi communities atau masyarakat, kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa dijadikan pertimbangan secara teori dan praktis. Nanti akan saya kasihkan contoh-contoh latar belakangnya bagus yang bisa mengakomodir dua hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah ya ada fakta dan data ya. Latar belakang yang disertai fakta dan data akan sangat bagus karena akan terkesan sangat ilmiah dan berdasarkan hasil observasi. Oke, kondisi dan lain sebagainya. Nah, saya sudah tahu isi dari latar belakang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana susunan dari tulisan latar belakang yang baik. Apa yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan hasil experience saya selama beberapa kali menulis, baik itu menulis laporan penelitian ataupun paper dan termasuk beberapa kali membimbing, itu saya memformulasikan bahwa latar belakang itu terdiri dari beberapa stage. Jadi komposisi dari beberapa stage di mana latar belakang itu merupakan bagian dari pendahuluan. Ada 5 stage yang perlu kalian perhatikan dalam latar belakang dan harus ada di dalam tulisan latar belakang. Ini latar belakang ya, latar belakang itu kurang lebih bab 1-1 dari pendahuluan. Ada 5 stage. Dari atas itu ke bawah itu
spesifik. Jadi mulai dari general, makin ke bawah, makin spesifik. Stage pertama itu adalah general statement mengenai topik kalian. Statement umum mengenai topik penelitian, mengenai topik yang kalian teliti. Bisa dari sudut pandang field of research, tergantung dari sudut pandang area penelitian kita, mau bicara ekonomi kah, bicara engineering kah, kayak misalkan tadi COVID ya, saya pengen bicara COVID dari sisi kebijakan, maka saya akan membuat stage pertama itu adalah pernyataan umum saya mengenai kebijakan terkait COVID-19. Yang kedua, specific statement, menjelaskan ini sebenarnya adalah gambaran singkat mengenai penelitian-penelitian yang terkait dengan topik tersebut. Jadi lebih ke spesifik, objeknya lebih spesifik, udah terlihat mulai objeknya dan sudah terlihat bahwa apa saja sih yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Stage ketiga itu adalah statement yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Di sini adalah tesis statement kita atau problem statement kita. Di sini dibuat berdasarkan hasil kajian awal dari second stage. Keempat, itu adalah tujuan dari penelitian kita. Bisa tujuan, bisa manfaat dari penelitian kita secara naratif yang memperlihatkan bahwa ini penting loh, harus diteliti. Di sini juga bisa kita jelaskan bahwa kalau kita tidak melakukan penelitian ini, atau kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, nanti akibatnya apa? Atau kalau kalian bisa solve masalah ini, itu bisa memberikan manfaat di bidang apa. Nah, yang terakhir adalah optional statement. Optional statement itu yang tadi saya sampaikan untuk mendukung manfaat dari penelitian itu. Misalkan adalah penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap dunia praktek ataupun dunia teori. Itu tergantung dari topik atau research field dari kalian. Ini adalah contoh, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ini saya ambil contoh latar belakang sederhana, tapi ini sangat bagus sekali untuk merepresentasikan 5 stage. 5 stage bukan berarti harus 5 paragraf, tetapi 5 stage itu biasanya bisa di dalam bentuk 5 paragraf ataupun bisa dikombin dengan beberapa paragraf. Pertama, judulnya adalah Using Microcomputers in Teaching. Kemudian stage satunya adalah general statement mengenai mikrokomputer. Mengenai mikrokomputer. Jadi statement umum mengenai, kelihatan di kursor saya ya, mengenai mikrokomputer. Kemudian stage kedua adalah specific statement mengenai mikrokomputer. Nah, di sini terlihat bahwa penelitian-penelitian mikrokomputer itu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dan sudah mulai fokus. Pertama, si Hinton itu memfokuskan pada fenomena-fenomena yang meningkat akibat penggunaan komputer. Kedua, si Smith, kursor saya kok nggak kelihatan. Nah, si Smith itu memperlihatkan bahwa mikrokomputer sudah digunakan, ada 3 objek yang digunakan dalam classroom. Objek A, objek B, objek C. Si Foster menggunakan mikrokomputer dari agriculture. Ini sudah spesifik penggunaan mikrokomputer. Stage pertama itu masih umum mengenai mikrokomputer, objek apapun itu. Kemudian yang stage kedua itu sudah mulai spesifik penggunaan mikrokomputer untuk beberapa field research. Ingat tadi specific statement itu field research. Nah, stage ketiga itu kalian membuatkan kesenjangan atau gap. Jadi, meski penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sudah melakukan penelitian di bidang A, B, C, D, namun ternyata masih ada permasalahan di satu sektor. Dicontohin di sini adalah kalimat terakhir. Although much work has been done today, more studies need to be conducted to ascertain the effects of microcomputer dalam teaching various subject. Nah, ini adalah masalah. Kalau kita tidak membuat penelitian sebelumnya, kita akan diragukan bahwa pernyataan itu subjektif kita. Tapi kalau kita sudah menuliskan penelitian sebelumnya dan ini berdasarkan hasil kaji penelitian kita, maka kita akan mendapatkan justifikasi yang kuat bahwa itu adalah suatu masalah. Section 4 itu adalah purpose of study. Section 5 itu baru manfaat. Nah, tujuan penelitian kita itu bisa dibahas di dalam stage keempat ini. The purpose of the study dan lain sebagainya. Nah, kemudian stage 5 itu adalah value of research kita, nilai atau kebermanfaatan dari penelitian kita. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, saya akan next. Nah, artinya untuk yang bagian pendahuluan itu, setidaknya beberapa key point yang bisa kalian generate atau breakdown adalah bahwa isi latar belakang nanti harus ada penelitian sebelumnya, harus ada research gap, harus ada statement kalian, tesis statement, dan terakhir harus ada motivasi penelitian kalian. Kemudian rumusan masalah biasanya ada di 1-2, itu diturunkan dari gap. Jadi gap yang tadinya naratif,
file spesifikan menjadi rumusan masalah bersifat pernyataan, bukan pertanyaan, ya, bersifat pernyataan dan implikasi. Kemudian rumusan masalah diturunkan untuk membuat pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian diturunkan dari rumusan masalah diturunkan dari gap di latar belakang. Dari pertanyaan penelitian nanti kita buatkan tujuan penelitian. Tujuan umum dan khusus ini akan menjawab dari pertanyaan penelitian yang secara otomatis akan menjawab dari rumusan masalah. Kemudian keluaran penelitian harus konsisten dengan tujuan penelitian kalian. Tujuan penelitian itu untuk menghasilkan apa, maka keluarannya harus itu, agar konsisten atau sinkron dengan tujuan. Dan terakhir adalah manfaat penelitian berdasarkan hasil kontribusi kalian secara teori dan atau praktikal.